Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, kita jalankan amanah-amanah kita sebagai perjanjian kinerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardh. Jadi ternyata kita telah terlebih dahulu bikin dengan Allah di alam sana. Alastu birabbikum, itu di ayat surah Al-A'raf dikatakan begitu. Lalu kita tanda tangani dengan mengucapkan bala, benar itu. Memang luar biasa. Sistem itu telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meniru. Jadi saya baca buku Berguru kepada Allah. Itu yang ditulis oleh Abu Samkan, seorang trainer salat khusyuk. Di berguru kepada Allah ini kan betul-betul Allah itu kan maha Rabbul Alamin, maha pengatur dan pendidik gitu. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencana demi rencana saja tentu belum cukup, karena itu hanya sebuah dokumen perencanaan. Kalau untuk akreditasi dengan 7 standar itu sudah terjawab. Ada nggak rencana? Ada. Mana dokumennya? Ini sudah selesai. Tapi kalau akreditasi 9 kriteria, ada nggak dokumennya? Ada. Mana ini? Dilaksanakan nggak ini? Iya. Mana bukti pelaksanaannya? Sudah itu nampak nggak kebermanfaatannya serta perubahannya dari apa yang dilakukan itu? Memang panjang gajinya. Dan ini semuanya harus terdokumentasi. Jadi terus terang ketika kebijakan rektor ini mengemuka, saya termasuk rekan yang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Rektor. Saya katakan terus terang, rasanya sudah seumur-umur saya menjadi bawahan. Saya dinas sudah 29 tahun. Yang serapi ini perencanaan kita ya baru ini. Oleh karena itu saya bertekad untuk menindaklanjuti ini dengan berbagai macam cara, walaupun tentu nanti akan berlabuh pada mastata'na, apa yang kita sanggupi. Jadi untuk itu walaupun sampai hari ini ada satu tahap lagi tentang Ensra Fakultas, yaitu FGD tentang perumusan visi-misi, tapi hampir kita yakini materi-materinya sudah clear. Jadi kalau kita sudah FGD, tinggal lagi kita meng-SK-kan di fakultas. Insya Allah itu sudah secara hukum tentu sudah bisa kita jadikan sebagai acuan. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu, berkat dorongan kita bersama itu telah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada hal bintang, kita akan selesaikan FGD itu. Tapi namanya ingin kita bergerak cepat, apalagi perkuliahan kita tinggal beberapa hari lagi, hitungan hari.
saya dengan jajaran pimpinan dan sabar juga ingin mempercepat realisasi demi realisasi ini. Maka oleh karena itu pada hari Rabu kemarin saya sudah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja IKU, indikator kinerja utama pejabat di lingkungan Fakultas Syariah 3 sampai kepada Kajur Labor dan malah sampai ke GPM, sampai ke tenaga IT. Kemarin itu sudah mendatangani IKU. Kenapa begitu? Karena saya juga sudah menandatangani IKU dekan dengan rektor. Jadi indikator kinerja utama dekan waktu raker di Pekanbaru sudah saya tanda tangani dan saya berikan lampirannya kepada rektor, dan saya harus bertanggung jawab merealisasikan itu selama sebenarnya 5 tahun ke depan. Tapi yang saya berikan itu tahun 2022. Perjanjian kinerja dengan rektor, tentu saya juga JFU ada juga. Mustahil IKU dekan, IKU pejabat di jajaran dekan akan terwujud terimplementasi kalau indikator kinerja individu, individual tidak direalisasikan. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu kami mengundang Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan sebelumnya telah kami sampaikan draft IKU itu kepada para dosen agar diisi. Mana yang belum terisi, hanya beberapa poin saja, karena itu menyangkut dengan kapasitas pribadi, tetapi yang lain kami telah mau menyampaikannya dalam itu. Alhamdulillah sudah kembali. Bapak Ibu yang terhormat, ini dalam gambaran dari cascading visi misi institut dan fakultas. Cascading itu artinya aliran. Jadi dari institut seperti apa, ke fakultas seperti apa, ke jurusan seperti apa, ke jurusan seperti apa. Selama ini mungkin kita menyadari kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini di dalam rangka menopang sasaran kinerja yang mana atau sasaran strategis yang mana. Atau apakah yang kita lakukan ini berkaitan, ada nggak benang merahnya dengan satu sasaran kinerja tertentu, atau satu program tertentu, atau satu indikator kinerja tertentu. Inilah yang kita coba turunkan Bapak dan Ibu-ibu, Bapak Ibu yang terhormat. Kita sudah bikin seperti ini, visi IAIN, visi fakultas, dan ini nggak boleh berbeda. Cuma penekanannya di fakultas itu seperti apa. Bapak Ibu yang terhormat, ini yang sering kita ulang-ulang, ini biar hafal. Saya juga nggak hafal ini bacaan, tapi dengan seringnya dilihat-lihat 5 kebijakan rektor itu kita akan bisa lebih hafal. Pada poin ketiga itu SDM yang unggul dan ramah IT. Yang pertama itu terkait dengan integrasi interkoneksi pada level tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan teknologi informasi 4.0. Kemudian juga termasuk di sini adalah SDM yang unggul dan ramah IT. Ini dia. Tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang berbasis reformasi birokrasi. Ini bagian Pak Chan ini. Reformasi birokrasi itu seperti apa? WBK. Ini saya agak kurang lancar ini kepanjangannya Pak Chan. Zona integritas wilayah bebas korupsi itu ZIWBK. Kemudian WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tambah lagi di ujungnya ISMS. ISMS. Dan ini kajian manajemen. Ini nanti domainnya manajemen ini.
Ya, artinya nanti kan tanggung jawab pengelolaannya, penekanannya pada manajemen fakultas nanti di fakultas ini. SDM yang unggul, ramah bidang syariah dan hukum. Nah, ini kerja kita di fakultas. Kita punya visi, ya, kita punya visi menjadi learning faculty, ya, excellent learning faculty, ya, dalam rangka mewujudkan ini secara redaksional saya juga tidak hafal ini, yang nanti ada survei-surveinya nanti. Ini akan kita lakukan survei, menaik, meningkat, atau justru stagnan, atau justru menurun. Itu yang dilakukan nanti. Kan sudah bikin target-target, sasaran dan target-target. Apakah dalam bentuk persentase, apakah dalam bentuk nominal angka 1, 2, dan 3, apakah dalam bentuk huruf, nilai A, B, C, dan seterusnya. Itu sudah dibuat semua. Nah, sekarang persoalan itu nanti ada apa indikator-indikator yang ditunjukkan agar apa yang kita rencanakan itu tercapai sesuai apa yang telah ditetapkan. Ibu yang terhormat, nah, inilah artinya kriteria indikator kinerja yang baik itu spesifik, dapat diukur. Nah, ini normatif, ini dapat dicapai. Makanya bapak ibu-ibu di IKI dosen itu kami bikin yang minimal jumlah minimal jumlah minimal artikel terpublikasi setahun. 1 cukup, masa nggak bisa 1? Nah, jumlah minimal penelitian, jumlah minimal pengabdian masyarakat, kan gitu-gitu. Jumlah minimal mengajar, jumlah minimal ERPS terupload gitu. Itu hal-hal yang kecil-kecil. Kita tidak terlalu menetapkan dengan target-target yang ideal di sini. Jangka waktu tertentu, ya, kemudian dapat dipantau dan dikumpulkan. Nah, ini nanti saya minta ini Pak Ketua GPM ini sekaligus sudah memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang belum kenal. Saudara Mustamin telah di-SK-kan oleh Rektor sebagai gugus pengendali mutu di fakultas, sebagai turunan atau sebagai hierarki dari yang ingin diwujudkan. Selama ini kita sudah bekerja, yakin saya Bapak-Bapak ini yakin, dan kita sudah kerja, Bapak sudah kerja keras, jungkir balik, sudah kita kerjakan semua, anak-anak kita sudah kita luluskan. Cuma kita tentang itu ada ukurannya. Jadi oleh karena itu nanti harus ada pernyataan tentang kondisi yang diinginkan itu. Meningkatnya moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama ini menjadi istilah yang begitu dimasifkan? Karena itu menjadi salah satu visi dari Kementerian Agama kita hari ini. Terlaksananya seminar moderasi beragama, meningkatnya prodi tradisi unggul, tersalurnya magang PN, meningkatnya indikator reformasi, ditinggikan saran tiang ditingginya. Selangkah dahulunya. Kalau tidak disupport, tidak bisa jalan. Tetapi bawah atasan harus membagi habis pekerjaan ke bawah. Jangan ada yang tersisa. Jadi tugas manajemen itu membagi habis kerja. Jadi kerja yang setebal itu yang dia sudah dirancang di Renstra itu bagi habis. Nah, kalau nggak dibagi habis nanti nggak jadi ya. Nah, nanti baru dia realisasikan. Dibagi saja kalau tidak direalisasikan sama dia mau. Nah, nanti kinerja bawahan buruk. Akibatnya kinerja atasan buruk. Kalau seandainya sekarang dosen tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak hadir, kemudian bukan compang-camping kehadirannya, lalu ngajar asal-asalan, tidak punya karya, tidak punya penelitian, artinya nanti dinilai dekan fakultas syariah kinerjanya buruk. Kenapa? Itu kesimpulannya. Kenapa? Ke atas tidak akan berbunyi itu, ini kinerjanya LPM, ini kinerjanya enggak. Ke atas itu kinerja atasan. Tetapi ketika semuanya sukses, ya, bapak-bapak diberikan apresiasi,
dan dekan memberikan apresiasi, artinya kita semua, ya, kalau baik itu kita semua mendapat kebaikannya. Tapi kalau jelek itu biasanya top leader yang mendapat tumpuan daripada ketidaksuksesan itu. Kalau sukses, semuanya kita akan sukses. Top leader kalau gagal tidak boleh menyalahkan bawahan kepada atasan yang minta pertanggungjawaban. Harus mengintrospeksi dirinya, di mana kekurangan dan kegagalannya. Jadi ini penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat. Kinerja bawahan buruk, kinerja atasan buruk juga. Ya. Kalau baik ya baik. Jadi kinerja bawahan buruk, kinerja atasan baik itu enggak juga. Tapi kinerja bawahan buruk, kinerja atasan buruk akibatnya. Ya. Yang kita harapkan adalah kinerja bawahan baik dan kinerja atasan juga baik. Indikator individu. Individu itu menghubungkan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Kita kan sebuah kapal besar ini dijadikan. Saya yakin Pak Wadik 2 juga nggak akan sukses. Kalau fakultas-fakultas nanti tidak sukses. Pak Rektor tidak sukses kalau Pak Wakil Rektor dan jajarannya nggak sukses. Maka oleh karena itu ada nanti yang menghubungkan kinerja organisasi itu melalui indikator kinerja. Jadi ibarat mesin ini. Satu bergerak, semua bergerak. Jadi walaupun satu kunci kontak yang di setel, yang di start, tapi semua mesin dia akan bergerak. Ada saja satu kabel yang putus, maka bisa saja mesin itu akan mati dan tidak bergerak. Di situ perlu integrasi dengan SKP. Ya, SKP kok tidak syarat kalau PT saja Pak. Kan ada kawan-kawan, nah kalau isi SKP apa tuh? Ya, syarat kalau PT, kalau dari isi SKP tak keluar, tekin. Nah, kadang-kadang sederhana terus sederhana. Betul-betul kita buat dalam perencanaan kita. Antara Bapak Ibu perhatikan, sasaran strategi itu menjadi kunci utama. Dan strategi itu menjadi IKUDEKAN. Jadi 8 sasaran strategi yang kita turunkan dari institut itu tiba di fakultas yang sesuai dengan menjadi IKUDEKAN. Jadi dari sasaran strategi itu turun menjadi sasaran program. Itu menjadi IKUWADEK. Jadi IKUWADEK bagaimana nanti sasaran strategi itu menjelma menjadi program-program. Turun lagi ke bawah namanya kegiatan. Nah, sasaran kegiatan itu menjadi IKU jurusan, kalabor, kabak, dan subak. Baru nanti ke bawah lagi sasaran kegiatan, inilah nanti yang kemudian semuanya di fakultas itu berujung kepada IKI dosen. Apa kegiatan jurusan? Umpamanya mendorong melaksanakan pengabdian masyarakat. Ya, dosen berarti bekerja dalam pengabdian masyarakat. Ini nanti sistem katakanlah SKS per semester. Ya. Kalau satu ini per tahun per semester? Per tahun kayaknya Pak. Per tahun ya harusnya. Per semester itu kan minimal 12, per tahun menjadi 24. Jangan kurang nanti. Kalau kurang nanti tidak dibayarkan tunjangan. Kalau yang pakai tunjangan ya. Kalau yang belum tentu belum terpenuhi kebutuhan kewajiban minimalnya ya. Frekuensi bimbingan sebagai penasihat kami minimal 3 di awal, di tengah, di akhir. Kan kami tidak minta-minta. Kita kan minta-minta ini perjanjian berapa harus 10. Tidak bisa. Tapi jalan ini secara baik nanti kita kontrol. Nah, itulah Bapak dan Ibu terhormat, terima kasih. Bertolak dari ketulusan hati kita masing-masing dan membahasakannya. Kalau rasa tapasonya kita, itu yang nak ada artinya. Ambo pun itulah dia Pak Rektor. Kalau rasa tapaso mau menentangkan itu, memang tidak ada. Ya, habitat akmaluhum. Hapuslah segala pahala amalnya. Jadi setidak-tidaknya saya sebagai dekan mencoba mengikhlaskan diri saya, mentuluskan hati saya bahwa saya berkomitmen untuk melakukan indikator yang saya tanda tangani dengan rektor. Saya bikin perjanjian, rektor yang menerima perjanjian itu.
Kalau kemarin Wadik 1, Wadik 2 dan seterusnya bikin perjanjian, saya yang datangani dan itulah yang diserahkan kepada dekan. Hari ini kita bikin perjanjian itu dengan para dosen. Nah, karena dosen ini sebagian ada yang menjabat, tentu dari sisi jabatan itu bertanggung jawab pada jabatannya melalui IKU jabatan. Tetapi sebagai dosen ini tentu melalui indikator kinerja utama, indikator kinerja individu. Jadi ketulusan hati kita semua, saya harapkan dengan doa, dengan harapan, semoga kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah dan kita sukses dengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sangat kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan 2. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, agaknya urgensi dari indikator kinerja individu ini sangat penting bagi kita sebagai dosen untuk menopang sistem dan administrasi yang juga dituntut secara hierarki. Jadi kalau saya gambarkan pada hari ini, pengelolaan perguruan tinggi ini sudah semakin modern dan profesional. Jadi mungkin yang kita alami sebelumnya itu bisa saja mengalir seperti apa adanya, tapi sekarang tuntutan pengembangan perguruan tinggi mulai dari pusat itu ya sudah luar biasa. Jadi kalau seandainya kita tidak iringi, nah tentu kita ketertinggalan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Seperti yang disampaikan tadi, Pak Dekan memiliki perjanjian kinerja dengan rektor, rektor pun memiliki perjanjian kinerja dengan menteri langsung. Menteri ya, memiliki kontrak dengan presiden. Jadi untuk itu ketercapaian setidaknya kita di tingkat institut tentu sangat ditentukan oleh kita masing-masing sesuai dengan tupoksi dan fungsi kita masing-masing. Dalam hal ini adalah kita sebagai dosen. Nah, untuk itu sangat strategis kita mulai hal yang seperti ini, ya, termasuk tuntutan dari dinamika dan kompetisi perguruan tinggi dan juga fakultas itu sangat bersaing. Ya. Kalau seandainya kita tidak ikuti irama dan tidak ikuti suasana yang seperti itu, tentunya kita tidak bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Apalagi dalam proses hari ini kita sedang menuju alih status, ya, dan ini merupakan salah satu poin penting dan nilai plus bagi kita untuk bisa berubah menjadi perguruan tinggi yang lebih luas. Dalam hal ini adalah UIN. Begitu juga dalam konteks akreditasi, ya Pak. Jadi semuanya hari ini sudah berbasis data, berbasis administrasi, berbasis manajemen yang modern dan profesional. Kalau seandainya kita lengah dalam hal ini, apalagi bagi dosen-dosen kita sebagai generasi-generasi, ya, mudah untuk melanjutkan pengembangan keilmuan dan fakultas syariah. Tentu hal seperti ini dimulai dari hari ini. Dinamika dan tuntutan perkembangan dan zaman itu semakin kompleks dan kita harus siap, ya. Kita ini, saya sebagai generasi menengah sudah merasa ketertinggalan. Apalagi bagi kita yang sudah tua nanti tentu banyak hal yang sudah kadang-kala tidak melek dengan hal ini. Itu barangkali sebagai tambahan dari saya, Pak, untuk mengelola perguruan tinggi. Apalagi tadi semuanya standarnya itu seperti digambarkan tadi, ZI, WBK, reformasi birokrasi, SMS itu adalah alat ukur oleh kementerian untuk menilai sebuah perguruan tinggi. Itu dalam konteks manajemen. Dalam konteks publikasi nanti ya sitasi, akreditasi dan lain sebagainya. Begitu juga pengelolaan keuangan sarana prasarana, ada alat ukurnya. Bagaimana tingkat serapan, tingkat efisiensi, efektivitas dan lain sebagainya, ada alat ukurnya. Sehingga semuanya berbasis manajemen profesional modern yang siap untuk berkompetisi tidak hanya di tingkat nasional, juga untuk tingkat internasional.
Itu barangkali Pak, terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita minta kepada Ibu Senat Fakultas Syariah, kepada mohon maaf Bu, Ibu dosen senior kita di Fakultas Syariah, kepada Ibu Dr. Haji Eli Martati MAG, disilakan. Silakan mengambil tempat. Saya terima perjanjian dengan Dr. Eli Martati dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya terima dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya serahkan perjanjian kinerja Ibu sebagai dosen tahun 2021-2022 kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah. Mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mohon juga arahan pembinaan dari Fakultas Syariah dan dari saya Bapak. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja Lembaga Produksi Ganda dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saya serahkan surat perjanjian fikih saya sebagai dosen dan saya memberikan arahan dan bimbingan untuk mengimplementasikan surat perjanjian ini. Yang baca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja Ustami S MAP ya. MAP. Dan bisa dilaksanakan dengan baik. Satu, dua, tiga. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja saudara Ismi Muhammad Ismi Islami. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja dari Rahmat Kami SPA IMSC. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja dari Rizal MH. Semoga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja Nurul Aini Octavia. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan perjanjian kinerja tahun 2001-2024 kepada Bapak Dekan. Mohon arahan dan bimbingan sebagai dosen fakultas syariat. Insyaallah saya berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja individual Arifki dia Warman. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya terima perjanjian kinerja di
Siska. Kegiatan kita pada hari ini. Saya Siska Elasta Putri, mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.